Eh, Kami menjelaskan mengenai istilah tanah dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu adalah solid, atau artinya adalah tanah kering seperti tembikar. Nah, istilah solid atau tanah kering seperti tembikar ini bila diketuk akan terdengar bersuara, menunjuk pada suatu batuan yang mengandung bahan tambang. Apabila tersiram air, lalu terjadi proses polimerasi. Nah, ini terdapat pada dua tema dalam Al-Quran. Istilah solid yaitu pertama adalah tema mengenai proses penciptaan manusia dari tanah kering tembikar yang terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 14 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan manusia itu dari tanah kering seperti tembikar, khalsalin kal fakhar. Yang kedua, istilah shalsalin tanah kering seperti tembikar ini terdapat pada tema ketika iblis memprotes Allah yang menciptakan Adam alaihissalam, kemudian diperintahkannya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, yang terdapat pada surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Ini letak dari istilah solid. Dan kemudian yang kelima, istilah tanah dalam Quran adalah hama'in masnun, atau yang artinya adalah lumpur hitam. Lumpur hitam yang berbentuk dalam proses penciptaan manusia dan hanya ada dalam satu tema, yaitu ketika protes iblis ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan iblis disuruh bersujud. Tentu saja pada surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Nah, berarti letak dari solid dan hama'in masnun ini satu tempat di sini. Nah, dan tidak bisa dipisahkan. Dua proses ini terjadinya solid tanah kering seperti tembikar dan hama'in masnun, sehingga dapat disimpulkan kelima bagian tanah yang baik itu adalah mata rantai proses penciptaan manusia. Pertama yaitu Adam alaihissalam yang dipahami dari ayat-ayat penciptaan. Yang pertama yaitu adalah penciptaan itu dimulai dari turab atau tanah murni. Yang kedua, bila tanah mengandung air disebut tin kemudian menjadi tinil lazib atau tanah liat. Dari tinil lazib dibentuk solin, nah, tanah tembikar. Dan kemudian proses selanjutnya dari solin adalah terbentuk hama'in masnun. Kata hama yang artinya adalah lumpur hitam dan masnun yang dibentuk atau sana membentuk, mengisyaratkan terlibatnya molekul air dalam proses terbentuknya molekul pendukung kehidupan di sini. Ya. Ini adalah letak-letak istilah tanah dalam Quran. Secara ilmiahnya akan dijelaskan oleh Mas Ikhlas. Monggo, silakan. Saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah solin. Di sini dalam tafsir dari Kemenak, solin itu sesuatu yang berunggah bila ditiup maka akan berbunyi sol gitu. Nah, ini kami tadaburi sebagai proses sebagai arang atau car begitu. Dimana kita tahu car itu memiliki kalau dilihat dalam mikroskop memiliki rongga-rongga begitu. Nah, yang kedua, mengapa kita mengartikan juga hama'in masnun ini sebagai satu kesatuan dengan solin gitu. Karena dalam artinya tadi terdapat satu proses kami lanjutkan polimerasi dan perpanjangan rantai hidrogen. Nah, ini menggabungkan
proses demo ini adalah proses pembakaran begitu. Nah, di mana kita tahu proses pembuatan arang itu juga dibakar. Nah, selanjutnya sol-sol ini juga diartikan sebagai porselen atau tembikar lebih tepatnya begitu. Nah, ini satu pemadanan yang sama begitu dalam proses dalam struktur tanah yang kami tadaburi begitu. Nah, selanjutnya adalah sol-solin hamaim masnun. Kenapa mereka digabung begitu? Nah, karena menurut tadabur kami mentadaburi ini sebagai hamaim masnun adalah sebagai biochar atau arang yang telah aktif, arang yang telah menjadi rumah mikroorganisme, atau kalau secara sudah menjadi satu kesatuan tanah yang kompleks itu akan jadi asam humat atau satu material yang dia mengandung nutrisi kompleks dari bahan organik yang telah menjadi satu kesatuan dengan dari proses yang panjang oleh mikroorganisme begitu. Ya, kita tahu sekarang banyak produk-produk di pertanian itu baru berkembang adalah pembenah tanah dari arang, ya, terus asam humat dari enzim gondok begitu. Nah, itu hamaim masnun. Nah, selanjutnya adalah teman saya telah menjelaskan di mana saja letak-letak dari ayat-ayat tentang tanah tadi. Nah, kami juga mentadaburi matematika Qur'annya begitu. Ketika seluruh ayat dijumlahkan, maka akan berjumlah 40. Nah, ketika kita jadikan dalam persen, maka akan bertemu angka-angka tentang besaran dari tiap-tiap unsurnya, tiap-tiap struktur tanahnya. Ya. Debuan itu 52,5%, tanah plus air 27,5%, tanah liat 2,5%, car atau arang 10%, biochar atau bahan organik hitam 7,5%. Nah, ini prosentase ini yang akan menjadi dasar kita dalam mengolah bumi, mengolah tanah begitu. Nah, ini kami artikan sebagai satu tanah paripurna dari petunjuk Quran gitu. Nah, ini dapat kami cita-citakan, kami akan menyusun tanah seperti ini, membuat tanah seperti ini, memasukkan kebutuhan tanah sesuai takaran ini, karena kita tahu banyak dari jenis-jenis tanah di Indonesia sendiri begitu. Di daerah Jawa Tengah, Jogja aja banyak ada tanah kapur, tanah pasir, tanah debu, tanah berliat, lumpur begitu, sampai lumpur, tanah sawah begitu. Setiap tanah kan kebutuhannya beda-beda, maka perlu ada satu standar yang pasti untuk kebutuhan mereka begitu, untuk menjadikan mereka dapat menumbuhkan tanaman yang baik juga gitu. Nah, standar yang kita pakai ini gitu. Nah, monggo lanjutkan closing statement. Kalau closing statement yang dari saya, ini merupakan salah satu analisis termudah bagi kita untuk mengenali bagaimana sih tanah yang bagus untuk pertanian. Jadi kita tidak usah perlu mempelajari sekian ratus bab tanah itu mengandung unsur apa gitu seperti itu. Tapi cukup cuma 5 hal ini saja itu sudah menjadi tanah yang baik. Dikategorikan kalau udah ada 5 unsur ini berarti tanaman itu siap untuk
menempati tanah itu di situ ya. Seperti tadi turap harus ada atau tanah murni harus ada, kemudian lapisannya itu adalah tanah yang berair tin, kemudian tinilasib sebagai tanah liat, kemudian solsolin sebagai tembikar porselen atau unsur arang di situ ya. Kemudian hamai masnun atau lumpur hitam yang sebagai tanah paripurna sebagai tempat untuk menyimpan satu protein bagi makhluk hidup. Dan tambahan lagi satu lagi ya, secara ilmiah tembikar atau sol-solin adalah semacam porselen sebagai katalis proses polimerasi. Ini syarat terjadinya proses polimerasi atau reaksi perpanjangan rantai molekul dari asam amino menjadi protein atau dari nukleotida menjadi polinukleotida, termasuk molekul DNA, materi penyusun gen makhluk hidup. Hal serumit itu bisa disederhanakan dengan Al-Quran, dan kita merasakan manfaat yang sangat besar ketika kita meneliti tentang Quran dalam tema tanah seperti ini. Dan begitulah cara kita membaca Al-Quran, sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang bisa diaplikasikan secara teknis. Dan selanjutnya, ketika ini adalah istilah tanah yang baik seperti yang saya utarakan di awal, pasti ada istilah tanah yang buruk di situ. Itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Nantikan video selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.